Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Perkenalkan, nama saya Yun Aluman dari kelas B Akuntansi. Dalam video singkat kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang pengertian saham. Nah, sebelum masuk pada pembahasan inti, ada banyak pihak yang terlibat dalam permainan di pasar saham. Secara umum ada 3, yaitu yang pertama investor, yang kedua spekulan, dan yang ketiga government. Ketiga pihak yang terlibat ini sama-sama memiliki tujuan dan kepentingannya masing-masing. Seperti pemerintah mencoba dan mengatur, membuat arah pasar saham sesuai dengan kondisi dan target yang diinginkan dalam rencana pembangunan, baik secara jangka pendek dan panjang. Untuk lebih jelasnya, marilah kita melihat beberapa hal yang perlu kita ketahui dan pelajari tentang saham. Kita masuk pada pembahasan inti, yakni pengertian saham. Teman-teman sekalian, pengertian saham sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, tanda bukti penyertaan kepemilikan modal dana pada suatu perusahaan. Yang kedua, kertas yang tercantum dengan jelas nilai nominal, nama perusahaan, dan diikuti dengan hak dan kewajiban yang dijelaskan kepada setiap pemegangnya. Yang ketiga, persediaan yang siap, pengertian common stock dan preferred stock. Dalam pasar modal, ada 2 jenis saham yang paling umum dikenal oleh publik, yaitu saham biasa dan saham istimewa. Nah, saham biasa adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang menjelaskan nominal di mana pemegangnya diberi hak untuk mengikuti RUPS dalam rapat umum pemegang saham dan RUPSLB dalam kurung rapat umum pemegang saham luar biasa. Sedangkan preferred stock adalah suatu surat berharga yang dijual oleh suatu perusahaan yang dijelaskan nilai nominal, di mana pemegangnya akan memperoleh pendapatan tetap dalam bentuk dividen yang akan diterima setiap keluar tiap bulannya. Macam dari saham providen ini diantaranya adalah saham preferred yang dapat dikonversikan ke dalam saham biasa. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita masuk pada jenis-jenis saham biasa. Common stock ini memiliki beberapa jenis, yaitu yang pertama, blue chip stock dalam kurung saham unggulan adalah saham dari perusahaan yang dikenal secara nasional dan memiliki sejarah laba, pertumbuhan, dan manajemen yang berkualitas. Yang kedua, growth stock adalah saham-saham yang diharapkan pemberi pertumbuhannya laba yang lebih tinggi dari rata-rata saham lain dan karenanya mempunyai PER yang tinggi. Yang ketiga, dividend stock adalah saham yang cenderung lebih stabil dalam masa resesi atau perekonomian yang tidak menentu berkait dengan dividen, pendapatan, dan kinerja pasar. Yang keempat ada cyclical stock adalah sekuritas yang cenderung naik nilainya secara cepat saat ekonomi semerak dan jatuh juga secara cepat saat ekonomi lesu. Yang kelima ada seasonal stock adalah perusahaan yang menjualnya bervariasi karena dampak musiman, misalnya karena cuaca dan liburan. Sebagai contoh, pabrik mainan memiliki penjualan musiman yang khusus pada saat musim Natal. Nah, yang keenam ada spotlight stock adalah saham yang kondisinya memiliki tingkat spekulasi yang tinggi, yang memungkinkan tingkat pengembalian hasilnya adalah rendah atau negatif. Bisa kita lihat pada contoh gambar 15.1. Salah satu keuntungan memiliki saham adalah memperoleh dividen. Menurut Black Law, distorted dividend adalah the distorting of current of accumulated entering industry
To see so hard to deals of comparison product based and the number of likes owned. Pembayaran dividen dapat dilakukan dalam bentuk tunai atau cash, namun ada juga pembayaran dividen dilakukan dalam bentuk pemberian saham, bahkan juga dalam bentuk pemberian properti. Agio saham merupakan selisih dari harga jual dan harga beli. Misalkan harga jual adalah 750 per lembar dan harga beli adalah 820 per lembar. Maka agio saham yang dicatat adalah 70 per lembar saham. Perhitungan rate sendiri ada yang menarik pada saat seorang memiliki preference stock. Nah, jika dilihat dari perspektif rate of return, yaitu saham preferen ini biasanya memberikan dividen yang tetap setiap tahunnya seperti halnya obligasi. Nah, pada umumnya saham preferen ini tidak mempunyai hari jatuh. Dari saham preferen ini dapat ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Rate of return sama dengan dividen per lembar saham preferen per harga pasar. Nah, contoh soalnya, diketahui bahwa PT Muara Timur memiliki saham istimewa dengan nominal sebesar 1 miliar rupiah dan pembayaran dividen dilakukan setiap tahunnya sebesar 150 juta ribu rupiah, serta harga pasar untuk saham tersebut sebesar 420 juta ribu rupiah. Maka berdasarkan data tersebut, kita dapat menghitung rate of return dari saham preferen PT Muara Timur sama dengan dividen per lembar saham preferen per harga pasar. Nah, rate of return sama dengan 150 juta per 420 juta sama dengan 0,3571 sama dengan 35,71%, sehingga rate of return yang kita peroleh adalah 35,71%. Keuntungan memiliki saham. Keuntungan memiliki saham sendiri dibagi menjadi 5 bagian. Saham akan memperoleh beberapa keuntungan sebagai bentuk kewajiban yang harus diterima, yaitu yang pertama, memperoleh dividen yang akan diberikan kepada setiap akhir tahun. Yang kedua, memperoleh capital gain, yaitu keuntungan pada saat saham yang dimiliki tersebut dijual kembali pada harga yang lebih mahal. Yang ketiga, memiliki hak suara bagi pemegang saham jenis common stock, saham biasa seperti pada RUPS dan RUPSLB. Yang kelima, dalam pengambilan kredit ke perbankan, jumlah kepemilikan saham yang dimiliki dapat dijadikan sebagai salah satu pendukung jaminan atau jaminan tambahan dengan tujuan untuk membuat lebih yakin pihak penilai kredit dan melihat kemampuan calon debitur. Adapun rumus dari capital gain adalah CG sama dengan PIT kurang 1 per PIT kurang 1, di mana CG capital gain PIT sama dengan harga saham akhir periode, PIT kurang 1 sama dengan harga saham akhir tahun periode. Lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat pada gambar 15.2 kondisi terjadinya capital gain dan gambar 15.3 kondisi saham yang berfluktuasi. Kemudian ada juga pada tabel 15.1 perbandingan saham dan obligasi sebagai instrumen perdanaan. Yang terbagi ada variabel. Adapun para pelaku di pasar saham, di samping perusahaan yang bersangkutan juga turut melibatkan pihak lainnya yang dibagi menjadi 3, yaitu emiten. Yang pertama, emiten, yaitu perusahaan yang terlibat dalam menjual sahamnya di pasar modal. Yang kedua ada underwriter atau penjamin.
yang menjamin perusahaan tersebut dalam menjual sahamnya di pasar modal. Yang ketiga adalah broker atau pialang. Adapun pengertian broker menjelaskan broker adalah pengantara antara pembeli dan penjual sekuritas. Menghitung keuntungan yang diharapkan dari saham. Adapun rumus yang kita perlukan untuk menghitung keuntungan yang diharapkan dari saham adalah R sama dengan D1 per P0 tambah P1 kurang P0 per PO. Keterangan R sama dengan keuntungan yang diharapkan dari saham, D1 sama dengan dividen tahun 1, PO sama dengan harga beli, P1 sama dengan harga jual. Teman-teman juga dapat melihat pada contoh soal 1, manajer keuangan PT Bala Putra Dewa melakukan analisis keuangan pada perusahaannya bahwa dividen tahun 1 yang diperoleh sebesar Rp500.000, adapun harga beli dan harga jual masing-masing adalah sebesar Rp250.000 dan Rp270.000. Maka kita dapat menghitung keuntungan yang diharapkan dari saham tersebut adalah dengan cara memasukkan rumus di atas tadi, dan kemudian kita bisa memasukkan angka-angka nominal yang tercantum dalam soal, sama seperti R sama dengan 500.000 per 250 tambah 270 kurang 250 per 250, di mana R sama dengan 20 tambah 0,80, R sama dengan 20,80, sehingga kita memperoleh hasil dan untuk keuntungan yang diharapkan dari saham tersebut adalah 20.8, sehingga kita memperoleh hasil untuk keuntungan yang diharapkan dari saham tersebut adalah Rp20,800. Yang berikutnya juga ada menghitung nilai buku per lembar saham. Adapun rumus yang diperlukan untuk menghitung nilai buku per lembar saham adalah NBP sama dengan TE per JSB, di mana NBP sama dengan nilai buku per lembar saham, TE sama dengan total ekuitas, JSB sama dengan jumlah saham yang beredar. Contoh soal begini, diketahui bahwa total ekuitas PT Murni Abadi adalah Rp4 miliar dan jumlah saham yang beredar sebanyak 15 lot, maka nilai buku per lembarnya adalah NBP sama dengan TE per JSB. NBP sama dengan Rp4.000.000 per 7,500. Maka nilai buku per lembar adalah 5.333.333,3333. Catatan satu lot adalah 500 lembar saham. Menghitung pembayaran dividen yang tidak teratur.
per share atau pendapatan per lembar saham adalah bentuk pemberian keuntungan yang diberikan kepada pemegang saham dari setiap lembar saham yang dimiliki. Rumusnya adalah EPS sama dengan EAT per JSB, di mana EPS sama dengan earning per share, EAT sama dengan earning after tax atau pendapatan setelah pajak, JSB sama dengan jumlah saham yang beredar. Contoh soalnya, PT Maharani Utama mencatat pada tahun 2007 memperoleh earning after tax sebesar 200 juta dan 200.000 adalah rata timbangan saham biasanya yang beredar. Maka berdasarkan rumus di atas dapat dihitungkan sebagai berikut. EPS sama dengan 200 juta per 200.000, EPS sama dengan 100. Maka EPS PT Maharani Utama adalah 100 per lembar saham. Contoh soal 2, manajer keuangan PT Sentral Mutiara menginformasikan bahwa tahun 2008 telah memperoleh EAT sebesar 6,3 miliar dan saat ini terdapat 120.000 rata-rata pertimbangan saham biasa yang beredar. Maka selanjutnya dapat dihitung EPS PT Sentral Muara sebagai berikut. Contoh soal ini sama seperti contoh soal yang pertama, kita hanya perlu memasukkan rumus dan angka yang tercantum dalam soal, sehingga EPS PT Sentral Mutiara adalah 52.500 lembar saham yang beredar. Nah teman-teman, kita lanjut pada price earning ratio. Bagi para investor, semakin tinggi price earning ratio, maka pertimbangan laba yang diharapkan juga akan mengalami kenaikan. Dengan begitu, rasio harga terhadap laba adalah perbandingan antara market price per share, harga pasar per lembar saham, dengan earning per share, harga laba per lembar saham. Adapun rumus price earning ratio adalah PR sama dengan MPS per EPS, yang dimana PR sama dengan price earning ratio, MPS sama dengan market price per share, dan EPS sama dengan earning per share. Nah, teman-teman juga bisa melihat pada contoh soal di sini. PT Lengkung Pasifik menginginkan pada saat melakukan go publik memperoleh harga pasar per lembar sahamnya adalah Rp12.000 dan mengharapkan laba per lembar sahamnya sebesar Rp315.000. Maka berdasarkan rumus di atas kita dapat menghitung price earning ratio-nya adalah sebagai berikut, di mana per sama dengan 12.000 per 315 per sama dengan 38. Maka price earning ratio yang diperoleh adalah 38 kali. Menghitung return on equity. Di beberapa referensi disebut juga dengan rasio total aset turnover atau perputaran total aset. Rasio ini mengkaji sejauh mana suatu perusahaan mempergunakan sumber daya yang dimiliki untuk mampu memberikan laba di atas ekuitas. Adapun return on equity adalah earning after tax per shareholders equity, di mana earning after tax adalah laba setelah pajak, sedangkan shareholders equity adalah modal sendiri. Teman-teman juga bisa melihat contoh soal di bawah ini. Berdasarkan data pada laporan keuangan PT Gunung Bromo pada tahun 2010, disebutkan bahwa laba setelah pajak perusahaan adalah Rp dan dana
sendiri adalah Rp. Maka kita dapat menghitung return and equity dari PT Gunung Bromo tersebut sebagai berikut. Reo sama dengan 100,265 per 300,803. Reo sama dengan 0,33, maka return and equity dari PT Gunung Bromo. Kita masuk pada Gordon Growth modal. Dalam perhitungan common stock, Miller J. Gordon mengembangkan suatu formula di mana formula Gordon ini biasa dikenal dengan constant growth model, yaitu PO sama dengan D1 per R kurang G, di mana PO sama dengan nilai dari saham biasa, D1 sama dengan revenue dividen dalam 1 tahun. Nah, R sendiri sama dengan rate of run yang diinginkan, G sama dengan growth yang ditaksir adalah selalu konstan. Nah, teman-teman, untuk bisa lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat contoh soal di bawah ini, manajer keuangan PT Cahaya Sakti. Nah, dari contoh soal di atas, teman-teman juga bisa memasukkan rumus yang saya sebutkan tadi, sehingga bisa mendapatkan hasil yang dicantumkan. Yang terakhir ada stock split leads dan perhitungannya. Adalah peningkatan jumlah saham beredar dengan mengurangi nilai nominal saham. Misalnya, nilai nominal saham satu saham dibagi menjadi 2, sehingga terdapat 2 saham yang masing-masing memiliki nilai nominal setengah dari nilai nominal awal. Sedangkan menurut Hendy M. Fakrudin, stock splits adalah pemecahan nilai nominal saham menjadi nominal yang lebih kecil, misalnya dari nominal 100.000 per saham menjadi 500 per saham, atau 500 per saham menjadi 100 per saham. Nah, teman-teman, ada juga pertanyaan yang sering diajukan oleh para mahasiswa, bahwa apakah keputusan suatu perusahaan melakukan stock splits ada mempengaruhi beberapa bertambahnya jumlah saham, yaitu perusahaan. Maka jawabannya adalah jelas tidak, karena keputusan stock splits adalah bersifat pemecahan saham dari 1 menjadi 2, atau dari 1 lembarnya adalah Rp10.000 dibagi 2 menjadi per lembarnya adalah Rp5.000. Dengan tujuan ketika saham terjadi terlalu tinggi, maka perkiraan minat investor pada saham tersebut akan terjadi penurunan, sementara kinerja perusahaan terus menunjukkan kemajuan. Mengupayakan manajemen untuk menata kembali harga saham pada rentang harga tertentu. Maka untuk membuat saham tetap diminati, maka saham dilakukan pemecahan, dan angka yang dibentuk rupiah yang mencatat secara keseluruhan tidak mengalami perubahan. Ini senada dengan yang dikemukakan oleh Homairis. Ini seperti yang dikemukakan oleh Homsia dan Sulitsyo, bahwa dengan demikian peristiwa pengumuman pemecahan saham tidak memiliki nilai ekonomis. Untuk lebih tepat, kita dapat lihat contoh di bawah ini. Saham biasa, ada juga saham agio saham. Yang ketiga adalah laba ditahan. Yang keempat ada jumlah modal sendiri. Yang tiap-tiap poin yang saya sebutkan tadi memiliki nominalnya masing-masing. Dan selanjutnya perusahaan memutuskan untuk melakukan stock splits atau pemecahan saham, maka terlihat komposisinya nilai nominal jumlah tidak mengalami perubahan. Ini sebagaimana terlihat di bawah ini. Sesudah ada stock splits, yang pertama saham biasa sama dengan Rp12.500 dan agio saham Rp5.200
rupiah, Rp1.000. Yang ketiga adalah laba ditahan ada Rp18.400.000. Kemudian ada jumlah modal sendiri yaitu Rp36.100.000. Untuk memahami stock trend secara lebih dalam perlu kita melihat pada bentuk pendekatan secara teknikal. Ini sebagaimana terlihat pada gambar di bawah ini. Nah, teman-teman bisa lihat pada grafik. Nah, itulah materi dari saham yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.